November 2025, Polda Metro Jaya mengumumkan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berhadapan dengan hukum. Status tersebut menandakan pelaku resmi menjadi tersangka dalam kasus ini. Meski telah melukai hampir 100 orang, polisi menyebut aksi tersangka tidak terhubung dengan jaringan teror. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi telah memeriksa 16 saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di tempat tinggal tersangka. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan pelaku memiliki daya ledak rendah. Kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Di hari nahas tersebut, pelaku telah menyiapkan 7 bom, namun hanya 4 yang berhasil diledakkan. Ya pemirsa, di samping kiri saya ini merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Di mana menurut informasi yang kami himpun, terduga pelaku tinggal di rumah ini bersama sang ayah. Dikarenakan sang ayah dari terduga pelaku adalah pekerja di salah satu perusahaan makanan ataupun catering. Kita akan coba bertanya. Selamat siang, Ibu. Iya, ini yang rumahnya yang peledakan itu ya, Bu ya? Iya. Iya, kalau untuk keluarga dari terduga pelaku ada, Bu? Enggak. Ibu, ini rumah sebenarnya mes ya atau rumah pribadi? Mes. Jadi bapaknya kerja di sini. Udah lama Bu kerjanya, Bu? Udah lama. Udah sekitar 7 tahun. Kalau sosok sendiri gimana Bu keseharian, Bu? Sebenarnya baik, dia nggak neko-neko, tapi aneh kok begini ya itu. Nggak pernah kenapa-napa. Dia orangnya diem memang sih, cuma anaknya baik. Anaknya nggak baik. Nggak pernah keluar. Jadi sekolah ya pagi diantar, sore dijemput gitu sama bapaknya. Tapi berarti bisa dibilang Ibu dekat tidak sama Fadel? Ya dekatnya paling sekedar kalau dia nanya ini ada telur apa mau masak mie gitu doang. Jadi nggak banyak ngobrol gitu. Ibu, beredar informasi di sosial media katanya salah satu korban perundungan, Bu. Pernah cerita nggak sih, Bu? Nggak pernah, sama bapaknya pun nggak pernah. Tapi kesehariannya apakah memang pernah bermain gitu atau ajak temannya sekolah Waktu kesini? dulu SMP dan SMA kelas 1 masih ada temen datang. Tapi setelah SMA kelas 2 udah nggak pernah lagi. Tapi untuk aktivitas sehari-hari, Bu, pada saat mungkin sore hari, apakah langsung pulang ke rumah atau main dulu mampir Langsung kemana? pulang. Misalnya dia selesai sekolah jam 12 ya langsung telepon ayahnya minta dijemput jam 12. Kalau biasanya jam 3 ya udah dijemput jam 3 gitu. Nggak pernah yang namanya sampai malam pulangnya nggak pernah. Ibu, di hari kejadian ada informasi sebenarnya untuk kelas 12 atau kelas 3 itu sebenarnya libur. Tapi masuk. Nah, ini informasinya bagaimana? Ceritanya gini. Masa murid 35 dari satu kelas cuma yang masuk 8 katanya. Cuma informasinya begitu dari ayahnya. Bercerita setelah pulang nganter. Nah, pada saat berangkat kan dia bawa ransel yang biru itu. Terus, emang kamu mau pulang kampung? Bawa ransel? Enggak, mau sekolah tapi ada acara. Terus enggak ada yang aneh. Tapi memang Ibu melihat bawa tas biru? Iya. Cukup besar berarti, Bu? Ya enteng lah, ringan lah itu. Saya lihat dia bawa cuma enggak yang penuh gitu. Kayaknya mungkin juga kenapa nggak tanya itu isinya apa juga. Saya juga bingung juga kenapa hari itu nggak tanya itu isinya apa. Pada saat itu sekolah ada ledakan, Ibu taunya dari mana? Saya ini tahunya dari bapaknya karena bapak
detail mungkin ditelepon entah dari Pihak sekolah. pihak sekolah atau dari siapa nggak tahu, yang penting di info bahwa kena ledakan di sekolah gitu doang, langsung berangkat, langsung itu. Sampai sekarang nggak pulang, Belum pulang-pulang Bu sampai saat ini Bu? belum. Tapi ada informasi nggak sih Bu untuk kondisi seperti apa? Tadi saya WA bapaknya, katanya lagi jalanin operasi katanya ada serpihan beling atau kaca, nggak tahu lah, ada di kepala. Parah apa sih Bu kondisi? Itu sih kan dari kejadian jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 baru sadar, jam 1 malam. Jam 1 malam, berarti 13 jam ya Bu ya? Makasih banyak Bu, ya makasih banyak Bu. Karena kita tahu anak berkonflik dengan hukum pasti juga adalah merupakan korban dari sistem yang keliru, sistem yang belum diterapkan secara optimal. Dan memang kejadian ini sangat miris sekali karena terjadi di dalam lingkungan sekolah, di mana korban ledakan juga adalah siswa-siswi SMA tersebut. Dan kemudian juga rasanya yang paling miris adalah sekolah yang tadinya tempat aman, jadi akhirnya tidak menjadi tempat aman lagi. Nah, di sini marilah kita juga mari kita berpikir bagaimana kita mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi lagi. Bullying fisik, bullying verbal, psikologis, cyberbullying banyak sekali. Tapi yang terpenting di sini adalah dampak bullying itu pada korban akan meninggalkan luka batin yang sangat mendalam. Seperti ini yang menjadi korban bullying tentunya akan memunculkan reaksi yang bermacam. Ada yang pasif misalnya, akhirnya lebih ke arah menyalahkan dirinya, merasa dirinya tidak berguna, tidak layak hidup, dan bahkan banyak sekali korban-korban bullying yang akhirnya melakukan self-harming, menyakiti diri sendiri, atau bahkan ingin bunuh diri. Tapi juga ada reaksi emosi korban yang lebih ke arah pasif agresif, di mana diam yang berubah menjadi sifatnya penyerangan atau agresif, disebutkan pasif agresif diam, tapi kemudian terakumulasi amarahnya menjadi suatu serangan. Nah, serangan ini bisa luar biasa bentuknya juga tergantung penjiwaan rasa sakit yang diderita si korban gitu. Bisa yang menyerang, menyakiti, bisa akhirnya memakai ledakan tersebut gitu. Ledakan ini juga memiliki pesan-pesan tersendiri ya. Bisa pesan rasa ketidakadilan, pesan rasa saya sakit, oleh karena itu kalian juga harus sakit misalnya. ABH ini juga mengembangkan perilaku agresifnya dengan simbol-simbol terorisme. Simbol kekerasan, simbol terorisme itu diambil sebagai mungkin simbol heroik. Mungkin juga anak ini tidak terlalu mengetahui masalah radikalisme atau terorisme, tapi apa yang dilakukan itu menjadi satu inspirasi menurut saya untuk dilakukan gitu, sebagai bentuk dari pesan yang ingin disampaikan ke dalam sekolah ini, atau lebih besar lagi di negara kita begitu, bahwa ini saya menderita, tidak ada yang menolong, dan saya akan melakukan ini untuk sebagai bentuk protes gitu, atau bentuk rasa ketidakadilan, bisa jadi seperti itu. Ini terjadi, yang saya paling khawatirkan adalah adanya imitasi, peniruan perilaku di anak-anak remaja yang memiliki kondisi yang sama gitu. Karena ini kan juga akhirnya viral, orang mengakses, tahu, dan bisa juga akhirnya tadi orang-orang yang lain yang di kondisi sama bisa menjadi mencontoh. Makanya ini justru antisipasinya harus segera dan secepat mungkin gitu. Misalnya saja sistem sekolah paling tidak melakukan tindakan cepat, misalnya ya udah memapping perilaku anak yang mungkin suspek melakukan bully atau suspek menjadi korban bully gitu kan. Di sekolah itu biasanya mungkin saja banyak juga siswa yang tahu siapa yang dibully, siapa pelaku bully misalnya, tapi mereka karena mungkin takut, nggak tahu jalurnya, terus bukan urusan mereka mengabaikan, makanya mereka diam biasanya. Tentunya di sini orang tua harus juga sadar bahwa bagaimanapun juga anak itu kan anak kita yang harus kita tahu juga
apa yang terjadi pada mereka begitu kan. Korban bullying tuh nggak sanggup melakukan komunikasi asertif. Nah, marilah orang tua juga mengajarkan komunikasi asertif, bisa menyatakan keberatan-keberatan di dalam kesehariannya gitu ya. Tentunya juga orang tua harus menyiapkan atmosfer yang sehat ya. Jadi kalau orang tua juga otoriter, orang tua juga mengatur, menginstruksi ya, anak-anak juga mungkin nggak bisa mengungkapkan secara bebas. Dan yang terpenting di sini adalah apa? Kerahasiaannya terjaga gitu. Begitu orang anak tidak trust sama orang tua, tidak trust sama guru, bagaimana orang anak juga bisa mengungkapkan apa yang dialami, pengalaman di sekolahnya, kejadian pahit yang dialaminya dan sebagainya begitu. Jadi tantangan orang tua nih mendekati anak di usia remaja. Nah, yang ketiga adalah negara kali ya, melalui Kementerian Pendidikan gitu ya, bahwa ya harus memang salah satu program karakter begitu kan misalnya. Jadi negara, orang tua dan sekolah tentunya harus sama-sama bekerja sama di sini untuk bagaimana anak ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang produktif, yang damai ya, yang kemudian juga punya empati yang tinggi. Jadi menurut penganut paham ini, ketika dia melakukan serangan teror atau pembunuhan itu, dia sedang berjasa buat dunia karena dia menyingkirkan orang-orang lemah gitu. Paham dia seperti itu. Jadi ini menyimpang banget, benar-benar paham yang saya kira berbahaya.